Dengar kata tes HIV, mungkin buat sebagian orang langsung deg-degan ya. Rasanya penuh ketidakpastian. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik proses itu? Ini bukan misteri loh. Ini adalah serangkaian langkah ilmiah yang dirancang untuk satu hal, memberi kita kepastian. Yuk kita bedah prosesnya bareng-bareng supaya rasa cemas bisa kita ganti dengan pemahaman yang jelas. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama virus HIV itu sendiri. Terus kita lanjut lihat tes screening awal, diikuti tes konfirmasi yang namanya Western Blot. Nggak lupa kita juga akan bahas kenapa konseling itu krusial banget. Dan terakhir, kita rangkum semuanya. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin tesnya, kita perlu tahu dulu dong, apa sih yang sebenarnya kita cari di dalam tubuh? Jadi, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Simpelnya, ini adalah virus yang target utamanya adalah sistem kekebalan tubuh kita, terutama sel darah putih. Nah, ini poin pentingnya. Virus ini perlahan-lahan ngerusak pertahanan alami tubuh. Makanya deteksi dini itu penting banget, biar kita bisa melindungi sistem imun kita sebelum kerusakannya makin parah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita kan nggak bisa ngelihat virusnya langsung gitu aja di dalam tubuh. Jadi, kita harus pinter-pinter cari jejak yang ditinggalin sama si virus. Dan disinilah bagian menariknya. Kebanyakan tes awal itu bukan nyari virusnya langsung loh, tapi yang dicari adalah respons tubuh kita. Jadi, begitu ada infeksi, tubuh kita yang canggih ini bakal memproduksi pasukan tentara khusus yang namanya antibodi untuk melawan si virus. Nah, tentara inilah yang dideteksi sama tes HIV. Tapi, ada tapinya. Tubuh kita butuh waktu buat ngebentuk pasukan tentara ini sampai jumlahnya cukup banyak untuk bisa terdeteksi. Masa tunggu inilah yang kita kenal sebagai periode jendela. Ini penting banget buat dipahami, biar kita tahu kapan waktu yang paling pas buat tes supaya hasilnya akurat. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama, tes screening. Anggap aja tahap ini kayak kita lagi melempar jaring yang super lebar buat menangkap semua kemungkinan yang ada. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, biar paham jenis-jenis tesnya, ada dua konsep kunci yang harus kita pegang. Sensitivitas dan spesifisitas. Biar gampang, bayangin gini. Sensitivitas itu kayak jala ikan yang lebar banget. Tujuannya biar semua ikan ketangkep. Tapi ya kadang rumput laut atau sampah ikut nyangkut. Sementara itu, spesifisitas itu kayak kunci khusus. Dia cuma bisa buka satu gembok spesifik. Akurat banget. Tes screening awal, contohnya ELISA atau rapid test, itu adalah jala lebah kita. Tujuannya satu, jangan sampai ada satupun kasus potensial yang kelewat. Tapi, ya itu tadi, karena jalannya lebar banget, kadang dia bisa nangkep yang lain, yang bisa bikin hasilnya jadi positif, padahal sebenarnya negatif. Makanya, setiap hasil screening yang positif, itu wajib hukumnya untuk dikonfirmasi lagi. Jadi, kalau tes screening hasilnya reaktif atau positif, gimana dong cara kita dapat jawaban akhir yang 100% pasti? Disinilah kunci khusus kita berperan. Tes konfirmasi dan Western Blot ini adalah contoh klasiknya. Dirancang untuk jadi super presisi dan akurat. Tujuannya untuk memastikan bahwa yang kita deteksi itu benar-benar antibodi untuk HIV, bukan untuk yang lain. Cara kerjanya ini keren banget. Bayangin deh, protein-protein dari virus HIV itu dipecah jadi bagian-bagian uniknya, kayak potongan puzzle gitu. Nah, tes ini kemudian ngecek apakah antibodi di darah kita klik atau cocok sama potongan puzzle yang jadi ciri khas virus HIV. Jadi ini bukan sekedar ya atau tidak, tapi ini proses pencocokan yang sangat teliti buat mastiin kita nemuin target yang tepat. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Meskipun Western Blot ini contoh yang sempurna buat ngejelasin prinsip konfirmasi, teknologi itu kan terus berkembang ya. Jadi standar konfirmasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, bisa jadi udah pakai metode lain yang lebih canggih. Intinya, Western Blot ini bantu kita ngerti logikanya. Setelah jala lebar, kita butuh kunci khusus untuk kepastian. Oke, kita harus ingat, proses tes ini bukan cuma soal teknis di lab aja. Hasil tes itu punya dampak yang sangat personal. Makanya, konseling itu jadi bagian yang mutlak ada dan gak bisa dipisahkan dari setiap proses tes HIV. Definisi dari Unite ini ngejelasin tujuannya dengan pas banget. Konseling itu adalah dialog yang rahasia dan mendukung. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk memberdayakan kita dengan informasi dan dukungan, apapun nanti hasilnya. Secara global, tes HIV itu berpegang pada 5 prinsip inti, atau biasa disingkat 5C. Mulai dari persetujuan atau consent, kerahasiaan atau confidentiality, counseling, terus memastikan hasil yang benar atau correct results, sampai adanya koneksi ke layanan perawatan.
Semuanya ini dirancang biar prosesnya etis, suportif, dan yang paling penting, aman buat kita semua. Oke, sekarang yuk kita coba satuin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gambaran lengkap dari seluruh proses untuk mengetahui status HIV. Dari tabel ini, kelihatan jelas banget kan? Setiap tes punya perannya masing-masing yang sama-sama vital. Mulai dari rapid test yang bisa kasih hasil awal cuma dalam hitungan menit, sampai tes konfirmasi yang ngasih kita kepastian final. Semuanya adalah bagian dari satu sistem yang solid. Tentu saja, memahami soal tes nggak akan lengkap tanpa memahami cara pencegahannya. Metode ABCD ini adalah panduan yang sangat jelas dan gampang diingat buat melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Jadi kesimpulannya, proses diagnosis HIV itu sangat terstruktur dan bisa diandalkan. Memahami cara kerjanya bisa menghilangkan rasa takut dan justru memberdayakan kita untuk mengambil tindakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, setelah punya pengetahuan ini, apa langkah Anda selanjutnya?